Baik, sebentar lagi saya akan mengucapkan salam dari surga. Bagi seluruh pemirsa yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga bisa berangkat haji, bahkan memberangkatkan orang lain untuk haji. Rezekinya bisa terus mengalir lancar, sehingga bisa terus berbuat kebaikan, bisa mendirikan rumah tahfiz, akan menghantarkan ke surga karena menjadi pahala jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada hari yang membahagiakan ini, saya Erwin Suryadi bisa berbagi sebuah ilmu yang telah saya cari di sana dan di sini, sehingga sekarang ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa. Pertama-tama, langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu luar biasa, tak terhingga jumlahnya, sehingga kita bisa merasakan hidup hingga sekarang ini. Kalaulah ditanya, berapa sih jumlah kedipan mata yang udah kita lakukan dari bangun tidur hingga sekarang? Berapa sih jumlah langkah kaki yang udah kita langkahkan dari bangun tidur hingga sekarang? Untuk dua pertanyaan sesederhana itu saja, kita sudah kebingungan dan kesulitan untuk menjawabnya. Apalagi sekarang kita diberi nikmat kesehatan, nikmat melihat, nikmat mendengar untuk belajar bersama melalui media ini. Nah, di awal saya ingin mengajak seluruh pemirsa meluruskan niat terlebih dahulu. Hadirnya teman-teman di sini mendengarkan untayan kata yang saya ucapkan ini karena ikhlas untuk mendapatkan ilmu agar ibadahnya, agar hidupnya bisa lebih baik, sehingga Allah bisa cinta kepada kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan berbuah pahala, akan berbuah sesuatu hasil yang lebih baik lagi. Contoh sederhananya, kalau kita mau mandi, tidak diniatkan karena apa-apa, hanya untuk badan kita bersih, itu tidak bernilai pahala. Tapi kalau kita mandi, diniatkan supaya kita bisa ibadahnya lebih khusyuk, supaya Allah lebih cinta kepada kita, maka akan bernilai pahala. Maka kembali saya ingatkan, hadirnya kita di sini, niat untuk mendapatkan ilmu agar hidup lebih baik, agar Allah semakin cinta kepada kita. Bisa ya pemirsa? Karena saya yakin orang-orang yang menyaksikan di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan yang nantinya akan terus berkembang menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang agar hidup kita menjadi lebih sukses. Untuk lebih sukses ada 3 cara yang mesti kita lakukan. Cara pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi gini, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, yang utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi dalam hidup saya. Ini pasti bisa diambil pelajaran oleh siapapun yang mendengarnya. Kala itu saya sedang ingin menulis buku, dan itu saya tulis 1 hari, dalam waktu 1 jam saya hanya mampu menuliskan 1 baris. Bayangkan loh, dalam waktu 1 jam saya hanya mampu menuliskan 1 baris. Keesokan harinya saya ulang kembali. Saya menulis dalam waktu 1 jam hanya mampu menulis 1 baris. Malam harinya orang tua saya berkata, "Nak, Erwin, tolong bantu ibu besok untuk membersihkan rumah." Kebetulan rumah saya ada 2, yang satu saya tempat tinggal, yang satu tempat tinggal saya. Rumah kedua adalah rumah yang akan disewakan, sudah lama tidak dipakai. Nah, waktu itu saya disuruh membersihkan rumah itu, kondisinya malam hari habis hujan, dan perkiraan saya kalau nyapu rumah itu sekitar 3 jam baru selesai bisa bersih rumahnya. Lalu saya berpikir, setiap hari aku nulis, dalam waktu 1 jam hanya mampu menuliskan 1 baris. Lah, ini disuruh oleh ibuku membersihkan rumah yang perkiraan selesainya itu 3 jam. Bagaimana dengan tulisanku nantinya? Tapi dengan yakin bahwa tulisan ini akan selesai dengan cara membantu ibu, saya berkata, "Baik Bu, besok saya akan pergi ke sana jam 8 akan membersihkan rumah." Ibu saya bahagia, ibu saya tersenyum. Lalu keesokan harinya saya membersihkan. Dari jam 8 sampai jam setengah 12 siang saya baru bisa membuat rumah itu menjadi bersih. Artinya 3 jam setengah baru rumah itu bersih. Tanpa diduga-duga, setelah saya membersihkan rumah itu, saya mandi, kemudian saya mengistirahatkan tubuh saya tidur. Dan kemudian saya bangun tidur melaksanakan sholat zuhur.
setelah salat zuhur saya akan menulis buku yang akan saya terbitkan tadi. Dan teman-teman tahu nggak? Masya Allah luar biasa sekali. Saya mampu menulis dalam jangka waktu 5 jam. Dan 5 jam itu saya berhasil menulis 5 halaman. Artinya ini berlipat-lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat, bahwa berkat berbakti kepada kedua orang tua, Allah langsung menunjukkan keajaibannya. Allah langsung menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu mampu membuat kita lebih sukses. Maka teman-teman, ketika kita merasakan kesulitan dalam hidup, ketika kita merasakan bahwa kok hidupku begitu susah ya, bisa jadi karena kita kurang berbakti kepada kedua orang tua. Maka setiap hari ketika saya ingin bekerja, saya menanyakan kepada ibu saya, Bu, apa yang bisa aku bantu? Bu, apa yang bisa Erwin bantu? Dan dengan hal tersebut, banyak hal yang tadinya sulit menjadi mudah. Bahkan guru saya sendiri pernah berkata, seandainya kita pengen beli nasi goreng, jangan beli cuma satu. Karena kalau kita beli nasi gorengnya itu cuma satu, itu akan masuk ke dalam perut kita sendiri, dan itu tidak akan kembali kepada diri kita. Tapi kalau kita beli nasi gorengnya itu 2, satu untuk diri kita, satu lagi berikan kepada ibu atau ayah kita, maka Allah langsung yang akan menggantikan rezeki kita. Baik itu dengan bentuk kesehatan, baik itu dengan bentuk rezeki yang berlipat-lipat ganda. Atau teman-teman misalnya pengen beli jam baru, jam dinding. Jangan beli jam dindingnya itu hanya satu, beli 2. Satu untuk di rumah kita, atau satu untuk di kamar kita, satu lagi berikan kepada ibu kita agar ibu kita lebih mudah melihat jam. Maka Allah langsung yang akan menggantikan rezeki kita. Ini adalah dahsyatnya dari kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu baru tips yang pertama. Kemudian kita menuju ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita harus tahu kemana arah tujuan hidup kita. Banyak orang yang hidupnya tuh terus mengalir saja. Air yang mengalir tidak melulu jatuh ke dalam lautan. Air yang mengalir bisa jatuh ke dalam comberan. Air yang mengalir bisa, maaf cakap, bisa masuk itu ke dalam kotoran manusia dan lain sebagainya. Jadi kalau hidup kita terus-terusan mengalir, mengikuti apa yang ada, bisa jadi kita kejebak dalam kesesatan. Maka tujuan dalam hidup itu sangat penting sekali. Bahkan Pak Ipu Santosa, seorang pakar otak kanan, pernah berkata, seandainya kita hidup 70 tahun lamanya, hidup kita itu hanya diniatkan untuk tanpa tujuan yang jelas, maka hidup kita itu pasti diisi dengan kesengsaraan. Hidup kita diisi dengan yang tidak membahagiakan. Hidup kita diisi oleh hal-hal yang kurang berguna. Tapi seandainya kita hidup hanya 20 tahun saja dengan tujuan hidup yang jelas, dengan tujuan hidup yang tepat, pasti hidup kita ini akan banyak berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Lalu pertanyaan intinya adalah, bagaimana cara kita agar tujuan kita itu benar? Bagaimana cara kita agar tujuan kita itu bisa benar-benar menghantarkan kita kepada kesuksesan? Untuk mengetahui hal ini, kita masuk ke dalam tips yang ketiga. Sebelumnya saya mau mereview terlebih dahulu, mengingatkan bahwa tips yang pertama tadi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tips yang kedua adalah menentukan tujuan hidup. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan positif setiap harinya. Kegiatan positif yang dimaksudkan adalah kegiatan yang mengarahkan kita kepada cita-cita yang ingin diraih. Ternyata teman-teman, yang membuat kita sukses, yang paling utama bukan dari buku yang kita baca. Yang paling utama bukan motivasi dari guru. Yang paling utama adalah kebiasaan positif yang setiap harinya kita lakukan. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, termotivasi nggak termotivasi, setiap harinya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Bahkan Pak Jamil Az-Zaini pernah mengatakan bahwa 97% kesuksesan seseorang diraih karena setiap harinya dia melakukan hal yang sama atau hal yang positif. Sedangkan buku, guru, dan lain sebagainya itu pengaruhnya hanya 3% saja. Maka sangat wajar ketika kita menghadiri suatu seminar, di saat seminar kita merasa semangat, kita merasa begitu termotivasi bisa meraih impian, tapi seminggu 2 minggu kemudian semangat itu hilang. Mengapa? Karena pengaruhnya hanya 3%. 97% pengaruh apa yang kita cita-citakan itu dari kebiasaan yang positif yang setiap harinya kita lakukan.
Bukan saya melarang teman-teman untuk membaca buku, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya, tidak. Itu sangat bagus, bahkan saya hampir setiap bulannya, hampir setiap 2 minggu sekali itu mengikuti seminar-seminar atau melakukan kegiatan-kegiatan berbentuk online dari YouTube. Hampir setiap hari saya membaca buku. Tapi yang paling penting ingat, kegiatan positif yang kita lakukan nilainya adalah 97%. Bagi kita mungkin yang ingin menjadi seorang penulis, sudahkah setiap hari kita menulis? Berapa jam kita menulis dalam waktu 1 hari? Dalam waktu 24 jam, jangan-jangan tidak ada waktu yang kita gunakan untuk menulis. Tapi kita bercita-cita pengen menjadi penulis. Bagaimana mau tercapai? Maka setiap hari kita harus meluangkan waktu kita, baik itu 2 jam, 3 jam untuk menulis. Bagi kita yang pengen menjadi seorang pelukis, dalam waktu 1 hari, berapa sih yang kita lakukan untuk melukis? Berapa sih waktu yang kita lakukan untuk belajar melihat dari YouTube atau ke guru untuk belajar melukis? Adakah waktu kita yang diprioritaskan untuk melukis? Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini bisa memotivasi kita melakukan kegiatan yang positif dan membuat kita semakin semangat untuk belajar. Kemudian teman-teman, pemirsa yang budiman, yang pasti bahagia hidupnya, ada cara yang ampuh membuat kita itu bisa hidup lebih baik lagi. Kalau dalam agama Islam ada 5 hukum. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa berpedoman pada 5 hukum yang saya sebutkan tadi. Misalnya, kita punya 2 pilihan. Untuk membaca Quran atau untuk bermain handphone. Membaca Quran itu hukumnya adalah sunnah. Bagi kita yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Bermain handphone itu hukumnya mubah, boleh. Nah, mana yang kita pilih? Tentu kita memilih yang sunnah. Mana yang membuat kita mendapatkan pahala atau kebaikan yang lebih banyak lagi. Kemudian misalnya ada 2 pilihan. Kita ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah memberikan uang kita atau menyedekahkan uang kita ke dalam kotak infak. Atau pilihan yang kedua, membuat uang kita untuk berjudi. Kita tahu bahwa menginfakkan uang hukumnya sunnah, berjudi hukumnya haram. Maka kita memilih yang sunnah. Dari sini kita bisa berpedoman teman-teman, pemirsa semua. Terapkan 5 hukum ini ketika kita ingin melakukan tindakan-tindakan. Oh, kalau aku melakukan yang A, ini hukumnya haram. Kalau aku melakukan yang B, ini hukumnya sunnah. Maka pilih yang sunnah. Oh, kalau aku mau melakukan yang A, ini hukumnya wajib. Kalau aku melakukan yang B, hukumnya sunnah. Maka lakukan yang wajib. Jadikan 5 hukum dalam Islam ini sebagai pedoman, penuntun kehidupan kita, melakukan kegiatan-kegiatan positif mana yang mau dilakukan. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. 3 tips yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya Erwin Suryadi mohon undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena setiap orang pasti ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.